Oke, ketemu lagi dengan gua Not a Slim Boy. Kali ini gua kembali ingin mereview sebuah gadget. Sebenarnya sebuah alat yang sederhana, tapi setelah gua pikir-pikir, gua pertimbangkan, gua melakukan riset sekarang tuh cukup googling ya. Dan akhirnya gua coba analisis, gua memutuskan untuk membeli ini GorillaPod Focus. Ini sebuah tripod gorilla ya yang bisa dibengkok-bengkokin. Nanti gue mau demoin. Yang maksimum loadnya itu dia bisa 11 pounds atau 5 kilogram. Orang-orang memakai ini kebanyakan untuk action cam. Gue akan lebih banyak menggunakan DSLR. Dan gue bahkan punya kamera untuk membuat, gue punya cinema kamera Blackmagic yang beratnya cukup berat ya. Dan gue akhirnya memutuskan untuk menginvest GorillaPod yang 5 kg. Dan gue tes nih ya, Blackmagic gue kuat. Ya, ini kalau berdasarkan data yang gue kumpulkan, Blackmagic ini beratnya sekitar 1.500 gram atau 1,5 kilo. Tapi tidak mungkin kita memakai sebuah kamera tanpa lensa. Gue punya lensa yang paling berat yang gue punya adalah EF lens 70-200. Oke, gue pasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang. Oke. Beratnya sekarang karena EF lens ini 700 gram ya, dengan lens hoodnya itu sudah 2 kilo lebih dan dia masih tahan. Orang 5 kilo. External recorder ya, seperti ini ya. Ini Atomos external recorder. Dan ini Rode video mic ya, Rode video mic ini 176 gram, lalu Atomos ini beratnya kalau dengan hard disk dan dengan baterainya nanti gue pasang itu sekitar 651 gram ya, 651 gram. Nah, coba kita pasang ya, ini kan berarti totalnya baru ya belum nyampe 5 kilogram lah ya, atau sekitar 3 kilogram pas ya. Kita pasang. Ya. Ya. Oke, ternyata ditambah beban seperti ini masih kuat. Oke, ternyata ditambah beban seperti ini masih kuat. Oke, tadi itu sebenarnya masih kuat, tapi tadi itu masalah sudutnya ya, jadi dia kepleset ya. Jadi lu hati-hati juga dalam meletakkannya, mungkin si gorilanya ini masih kuat tapi udah kepleset, jadi kayak kaki lu tulangnya masih kuat tapi tergelincir gitu loh. Oh, ini belum dipasang baterainya, kita pasang baterainya. Oke. Satu baterai masih kuat, ini gua pasang baterai yang pakai external charger. Ternyata nggak terlalu kuat ya. Ini bukan rekayasa, yang tadi itu melengkung dan menurut gua juga agak kesulitan karena bentuk lensnya juga panjang. Tapi gua udah coba di Sony Alpha yang ya mungkin lensnya juga ini kepanjangan, selain berat juga dia jadinya nggak seimbang ya, jadi titik beratnya sulit untuk ditemukan. Jadi menurut gua lu nggak rekomen untuk pasangin alat sebegitu banyak, tapi tadi sampai lensa saja sepertinya masih stabil. Jadi kalau lu memutuskan tetap memakai GorillaPod ini untuk kamera yang berat, mungkin kamera dan lensa dan equipment lainnya mungkin lu pasang di rig secara terpisah. Jadi mungkin 5 kg maksimum load itu kadang-kadang spek suka berbohong. Jadi ya tujuan review ini adalah untuk membuktikan ya. Dan gue meresikokan ini, kamera gue yang mahal dan lensa gue yang mahal loh. Ini jangan-jangan kalau disatuin masih lebih mahal dari hidup lo. sorry. Tapi ini bisa di-cut dulu, nanti gue lepas aja karena berbahaya. Ini Atomosnya aja berapa harganya. Oke.
Untung gua coba dulu. Coba kalau aduh. Ah, gila nih gue jadi nervous. Saudara-saudara. Dan ini bukan rekayasa. Buset. Tapi gue rasa kalau tadi sampai lensa gue akan tetap pakai. Ya mungkin tidak untuk Blackmagic, tapi untuk Sony Alpha atau Canon yang lebih ringan. Gue rasa tadi Blackmagic dengan lensa juga tidak ada masalah. Dan karena masalahnya juga di keseimbangan, jadi bukan masalah berat saja sebenarnya. Ya, tapi masalah keseimbangan karena tadi ini mungkin posisinya terlalu panjang sehingga mencari titik keseimbangannya dia tidak bisa, sehingga bebannya hanya tertumpuk ke satu kaki gitu ya. Mungkin 5 kg dengan syarat bebannya bertumpuk ke 3 kaki secara merata ya. Mount seperempat yang standar daripada DSLR dan kamera ya, di mounting sistemnya ya seperti ini. Jadi tinggal dipasang, diputer. Tidak perlu pakai quick release karena ini arahnya juga lu bisa atur ya, jadi ketepatan arah atau misalnya sudut melihat dari bubble itu tidak perlu karena ini benar-benar fleksibel. Jadi ini sistem dirancang sebenarnya lebih ke feeling dibandingkan presisi. Jadi daripada gue invest ball head atau apa terlalu banyak, gue invest satu ini dan bisa dipasang ke kamera mana-mana. Tadi syaratnya gue udah coba jangan terlalu berat bebannya. Nanti gue bisa tempelkan ke tiang ya seperti itu ya. Atau misalnya memeluk apapun untuk posisi sulit gue masih bisa ambil dengan menggunakan ini. Atau gue juga punya track atau dolly ya. Untuk menempelnya biasanya menggunakan pan head atau ball head. Nah bisa menggunakan ini juga. Jadi ya posisinya ya seperti memeluk kayak gitu ya, seperti laba-laba. Tapi hati-hati karena istri gue tadi ngelihat ke dalam ruang kerja gue dan kaget, dia kira ini binatang ya. Karena memang bentuknya mengerikan sih ya kalau lagi memeluk sesuatu. Jadi ya, misalnya instead of lu pegang kameranya, lu pegang begini ya. Hah? Bisa kan? Gitu kan. Udah bisa ya sebenarnya. Lumayan ini bisa jadi soldier mount juga kan. Lu simpen di bahu lu ya kan. Jadi bahu itu bukan hanya untuk pacar lu bersandar, men. Bisa juga untuk menstabilkan shoot kamera lu ya. Seperti ini. Ya, lu bisa sesuaikan dengan misalnya lu mau simpen di dada juga bisa. Gitu ya. Ini kalau ini gue di tete. Ya kan? Kalau misalnya mau di soldier bisa lu untuk kayak seperti ini, lu begini. Ya kan? Jadi soldier mount kamera. Ya kan? Itu kan benar kan? Nah, ini memang menurut gue sih canggih ya. Mungkin dari sisi keseimbangan tadi bebannya harus mungkin materialnya harus diganti, tapi mungkin serba salah juga karena kalau semakin kuat dia akan semakin rigid sehingga susah dibengkok-bengkokkan. Jadi ya gua rasa yang penting kita tahu kapasitas maksimumnya berapa. Ya, jadi ini sebenarnya daripada lu invest rig yang mahal, mendingan ini dulu ya kalau start ya. Gue sih sebenarnya salah karena gue taunya belakangan. Gue di kepala ya dengan kerapatan yang ini gue udah coba ya. Ya. Ini udah jadi POV untuk GoPro misalnya. Jangan lu kasih DSLR ya kalau di kepala gini, bahaya ya. Nanti kalau jatuh kepala lu kejedot dan gue rasa juga dia akan melebes gini gitu. Lu tinggal gini. Nah, sesuaikan dengan besar kepala lu. Kalau kepala lu kecil karena nggak ada otaknya ya mungkin lebih kecil lagi. Lu bisa madepin ke belakang si kameranya. Ya, jadi kalau sambil jalan, ini ada wifi-nya juga, lu bisa ngeliat keadaan di belakang. Siapa tahu ada yang mau ngegigit atau mukul lu. Jadi banyak nih fungsinya ya. Nah ini juga sebenarnya bisa untuk banyak hal ya. Misalnya kalau lu lagi misalnya iseng-iseng gitu, lagi istirahat jam kantor, ya lu bisa bentuk seperti ini. Ini apa? Ini bisa jadi untuk olahraga, betul kan? Ya malam-malam bisa untuk bunuh nyamuk, banyak.
Dan di saat misalnya lu lagi masak, ya lu bisa pakai ya, untuk penggorengan. Lu lagi nyemen juga bisa. Nah, begitu lu lapar, lu bengkokin dikit, nah jadi sendok sop. Ya, tapi hati-hati, ini juga bentuknya kayak kalajengking. Wow, hati-hati, dia suka nyapit tuh. Huh. Tapi sebenarnya yang paling bermanfaat dari ini adalah lu bisa mencari menjadi dekat dengan kekuasaan, karena ini bisa menjadi lambang Partai Demokrat.